Apa sih kamu nggak kerja? Sayang banget loh ilmunya, apalagi sudah sarjana. Masa ngomong doang sih? Kalimat itu kelihatannya biasa, tapi bagi umumnya para ibu yang posisinya lagi mendedikasikan hidupnya untuk mengasuh anaknya yang masih kecil, itu bisa terasa seperti penghakiman loh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku di sini. Sambil beraktivitas seperti biasa, aku mau ajak kamu ngobrol santai. Siapa tahu dari obrolan ringan ini kita bisa lihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Coba kita pikir dan renungkan pelan-pelan. Ngasuh anak kecil itu pekerjaan ringan nggak? Jawabannya subjektif sih ya. Tapi kalau menurut pengalaman aku, nggak ringan sih. Apalagi kalau itu dilakukan sendirian tanpa adanya pembagian peran. Umumnya kan dalam budaya kita, pengasuhan anak itu dipandang hanya sebagai tugas perempuan kan? Itu kerja 24 jam, fisik capek, mental terkuras, waktu melakukan pengasuhan hampir nggak ada jeda, dan waktu untuk diri sendiri hampir nggak ada. Tapi pertanyaannya, kenapa umumnya ibu-ibu yang memerankan pekerjaan mengasuh ini tetap dianggap nggak produktif, nggak berdaya, dan kurang berkontribusi sama orang-orang di luar sana? Emangnya kurang produktif dan seberdaya apa sih umumnya para ibu rumah tangga kita ini? Kalau soal kerja domestik aja mah kelar, beres, rumah terawat. Apalagi kalau dalam konteks perempuan desa kayak aku gini misal, kandang bersih, ternak terawat, semua diurus mulai manusia sampai hewan. Dan pengasuhan juga tetap jalan. Tapi karena di masyarakat kita, terutama di Indonesia ya, produktif dan berdaya itu seringkali diukur dari adanya gaji atau enggak. Jadi dibalik kesibukanmu ngurus keluarga, kalau kok itu enggak menghasilkan uang, oleh orang-orang itu umumnya yang enggak dianggap bernilai, enggak produktif, dan bukan dibaca sebagai kontribusi pula. Nyesek nggak tuh? Oh my god! Masalahnya, kerja pengasuhan memang nggak digaji kayak orang kerja kantoran, tapi stigma sosial untuk berperan di dalamnya itu loh, segudang, bukan mendukung atau mensupport gitu, tapi malah menghakimi. Padahal tanpa kerja pengasuhan yang umumnya dilakukan para ibu-ibu itu, mungkin nggak akan ada generasi yang tumbuh sehat, punya ruang tumbuh aman, dan siap pakai untuk masuk ke dunia kerja di masa depan dengan terdidik dan terawat. Lalu muncul stigma kedua, sudah sarjana kok di rumah, cuma ngomong anak lagi. Lawang ngomong anak kok dibilang cuma. Oh my god! Seolah-olah pendidikan itu hanya sah kalau dikonversi jadi uang. Seolah-olah ilmu itu nggak ada gunanya kalau dipakai untuk membesarkan anak dengan sadar, kritis, dan penuh pertimbangan. Ini yang sering nggak kita sadari. Sistem sosial kita menghargai kerja formal di luar sana, tapi menyepelekan kerja merawat kehidupan kayak yang diperankan umumnya perempuan kita. Jadi kalau ada ibu rumah tangga yang lagi fokus ngasuh anak kecil, lalu kamu bukan siapa-siapa tapi serampangan ngecap nggak produktif, nggak berdaya, kurang berkontribusi sama ilmu yang didapatnya. Jadi mungkin yang perlu kita pertanyakan itu bukan ibunya, tapi standar dan ukuran kita dalam memaknai tentang apa itu berguna, apa itu berdaya, dan apa itu produktif. Kadang yang bikin para ibu rumah tangga berat dan capek mental itu bukan cuma lelahnya mengasuh, tapi stigma yang terus ditempelkan pada perempuan yang memilih mendedikasikan dirinya untuk mengasuh anak kecilnya. Oke, segitu dulu ngobrol santai kita hari ini. Kamu bebas banget kalau nggak setuju atau punya pendapat yang berbeda dari apa yang aku obrolkan. Terima kasih sudah menemani aktivitas aku sambil dengerin cerita ini. Semangat semuanya, sampai ketemu di ngobrol berikutnya.